Mah, Waalaikumsalam, Pak Eko. Oke. Suara saya jelas, Pak? Insya Allah jelas. Oke. Ya. Soalnya kadang ini emang wifi-nya naik turun. Saya tidak di, ya, lagi di rumah. Oh, oke. Baik. Oke. Baik, Pak Eko. Mari kita awali ujian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, saya rekam dulu. Oke. Ya, saya tak ngerekam dulu, bentar, tak menyiapkan rekaman internal dulu. Oke. Udah, belum muncul ya. Udah, enggak mau ya. Oh, oke. Oke, Insya Allah sampun siap, Bunda. Oke. Baik. Baik, sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, kita ujiannya ada 3 sesi. Yang pertama terkait teori-teori nanti yang mendasari modul ajar sampai ke PTK. Kemudian yang sesi kedua praktek mengajar secara singkat. Kemudian yang ketiga terkait baca tulis Al-Quran ya Bapak. Siap. Baik, untuk yang pertama Pak Eko bisa menjelaskan 5 teori belajar yang mendasari penyusunan modul ajar Bapak. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk menjawab. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Nggih. Teori belajar ini mengedepankan perubahan perilaku. Biasanya berkaitan dengan adanya stimulus sama respon. Ini bisa dilakukan misalkan dalam hal kebiasaan siswa, nggih. Misalkan menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua adalah teori konstruktivistik, nggih, yaitu proses yang menciptakan suatu makna atas apa yang dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah teori kognitivisme, kognitivisme atau kognitif biasanya, nggih, yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil. Kemudian yang keempat adalah teori humanistik. Biasanya ini sering diartikan sebagai teori yang memanusiakan manusia. Kemudian yang terakhir adalah teori belajar sosial. Ini sebenarnya pengembangan dari teori behavioristik eh, yang mana perilaku manusia mempunyai timbal balik nggih, yang berkesinambungan baik itu kognitif, kemudian perilaku dan lingkungan. Seperti itu, Bunda. Ya, baik Pak. Sekarang bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, Bapak? Nggih, yang pertama kita melihat capaian pembelajaran ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di setiap akhir fase yang di kurikulum Merdeka ini kita sebagai penerima atau given saja. Nah, kemudian dari CP itu kita diminta untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Dan dari tujuan pembelajaran ini kita diminta untuk menyusun alur tujuan pembelajaran atau dulu yang namanya silabus, kemudian yang ketiga adalah menyiapkan pembelajaran itu sesuai dengan tahapan tadi. Di kurikulum Merdeka ada semacam itu nggih kemarin yang kita lakukan. Ya, baik. Berikutnya untuk bisa dijelaskan langkah-langkah problem based learning dan juga langkah-langkah project based learning. Oke, problem based learning adalah salah satu metode pembelajaran yang berkaitan dengan apa nih semacam Ananda agar bisa berkembang untuk di proses pembelajaran. Yang pertama untuk di PBL ini ada 5 langkah, nggih. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian yang ketiga adalah guru membimbing penyelidikan baik secara individu atau kelompok. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau presentasi dari hasil pekerjaan siswa. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Itu yang PBL. Kemudian yang PJBL ini ada 6 tahapan di pembelajaran. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Kemudian yang ketiga adalah
menyusun jadwal. Kemudian yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek yang dikerjakan. Kemudian yang kelima adalah menguji hasil pekerjaan siswa dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman di pembelajaran tersebut. Ya. Baik, sekarang terkait komponen perangkat pembelajaran, Pak. Untuk media dan LKPD-nya yang Pak Eko kembangkan seperti apa, Pak? Ya, untuk LKPD kemarin di pembelajaran yang saya laksanakan LKPD berisi tentang Ananda saya minta untuk mengamati gambar nggih, gambar dari situ karena saya materinya adalah pesan pokok. Eh, Nanti saya akan meminta Ananda itu untuk membuat pernyataan yang sesuai dengan gambar, di mana gambar tersebut sudah saya iriskan dengan apa, saya kaitkan dengan pesan pokok yang terdapat di surat atau ayat yang dipelajari. Kemarin saya mengambil tema materinya adalah surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256 ini berkaitan dengan keberagaman sehingga harapan saya karena selama ini berangkat dari permasalahan ketika anak itu untuk membuat apa eh, semacam jawaban, terutama di soal uraian itu rata-rata hampir sebagian besar itu hanya singkat jawabnya. Nah, saya harapannya dengan membuat LKPD dari gambar itu anak akan mencoba untuk mendeskripsikan pernyataan sesuai dengan bahasanya sendiri. Seperti itu, Bunda. Baik, berikutnya ini terkait penguasaan materi. Di situ ada materi ajar esensial dan juga advance material. Bisa dijelaskan, Pak Eko? Oke, kalau materi esensial itu adalah materi yang pas ada nih. Di maaf di tempat kami pas adzan asar Bunda ini pas dekat masjid pripun nggih? Oh, Lanjut enggak, atau ya, kita dengarkan adzan dulu, Pak. oh nggih. Ya. Baik, kita sudah selesai adzannya, bisa dilanjutkan, Pak Eko? Oke, sudah tinggal satu lapan lagi. Oke. Oke, mohon maaf, izin melanjutkan dari pertanyaan Ibu, yaitu berkaitan dengan materi Ajar Advent, yaitu materi ini sebenarnya merujuk pada bahan pembelajaran yang dirancang pada siswa yang memiliki kemampuan
lebih tinggi nggih dari rata-rata. Nah, salah satunya biasanya menggunakan soal HOT ini untuk persiapan dari materi. Salah satunya nggih, high order thinking skill. Biasanya ciri-ciri dari materi ajar ini yang pertama tadi tingkat kesulitannya tinggi, kemudian yang kedua memang berorientasi pada penguasaan nalar kritis, kemudian yang ketiga adalah konteksnya ini lebih luas, kemudian yang keempat ini harapannya pengembangan materi ini bersifat pribadi, kemudian yang terakhir ini sifatnya bersifat fleksibel nggih, dan adaptasi disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, sementara untuk kemampuan materi ajar yang umum ini biasanya standar nggih, rata-rata yang digunakan biasanya untuk analisis bagaimana materi ini bisa diterima dalam hal mungkin dalam kaitannya dengan siswa yang rata-rata. Seperti itu, Bunda. Baik, sekarang Pak Eko bisa mencontohkan untuk materi yang bermuatan HOTS, Pak, untuk di tema yang Bapak ajarkan. Materi yang saya ambil tadi saya sampaikan adalah memahami pesan pokok dari surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Kalau soal biasa dalam arti apa istilahnya sesuai dengan kemampuan rata-rata anak biasanya sebutkan pesan pokok yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 64 gitu. Tapi untuk soal HUT saya ingin mengembangkan kaitannya dengan biasanya saya buat narasi sebuah permasalahan misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita berteman dengan non-muslim. Kemudian saat jam belajar kelompok terdengar waktu azan, bagaimana sikapmu berkaitan dengan eh, apa istilahnya kondisi tersebut dan jelaskan jawabanmu berkaitan dengan pemahaman dari surat Ali Imran ayat 64 seperti itu. Baik, kemudian sekarang lanjut ke asesmen, Pak. Bisa dijelaskan asesmen awal, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Asesmen nggih anu nggih napa berkaitan dengan asesmen ini di kurikulum K3 maaf kurikulum Merdeka ya ini kemarin sempat menjadi salah satu perubahan yang disampaikan oleh pemerintah bahwa selama ini penilaian kita ada beberapa permasalahan. Nah, setelah adanya kami mendapati bimbingan teknis baik kaitannya dengan kurikulum Merdeka, memang sekarang ada asesmen as learning nggih. Ini berkaitan dengan penilaian selama proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran kita diminta untuk mengamati kondisi anak, setiap anak nggih, bisa baik kelompok atau secara individu mengamati proses perjalanan hasil belajar pembelajaran itu. Kemudian ada assessment for learning, ya ini berkaitan dengan perbaikan selama proses pembelajaran dan yang terakhir adalah assessment of learning. Ini adalah setelah pembelajaran, biasanya berkaitan dengan sumatif akhir bab atau sumatif setelah materi itu disampaikan. Jadi secara tidak ada tiga nggih, tadi Bunda yang kita sampaikan yaitu Ya, asesmen as learning, for learning, sama off learning. ya. Baik, berikutnya untuk teknik asesmennya, Pak. Bisa dijelaskan? Nggih, untuk teknik asesmennya biasanya kita merancang dan sudah asesmen ini harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang tadi kita diminta untuk menyusun tahapan di setelah mencermati CP. Biasanya kita kaitkan di tujuan pembelajaran dalam penyusunan baik yang sifatnya tadi ke kognitif ataupun ke keterampilan. Sehingga kita biasanya dalam menyusun asesmen yang sifatnya untuk akhir sumatif tadi atau off learning ini kita diminta untuk membuat kisi-kisi, nggih, kisi-kisi materi yang nanti harapannya dari kisi-kisi tadi sudah kita bedakan. Biasanya di sekolah kami itu kita bedakan level 1 yaitu mengingat atau memahami, kemudian level 2 penerapan, kemudian level 3 itu sampai yang ke harapan kami bisa ke hot. Jadi penyusunan ini memang berkaitan dengan tujuan pembelajaran di asesmennya. Baik. Berikutnya terkait rancangan modul proyek P5 PPRA, Pak. Bisa Nggih. dijelaskan mulai penyusunan profil, kemudian tujuan,
kemudian aktivitasnya dan asesmennya. Oke. Untuk penyusunan modul Project P5 dan PRA dari tema yang saya pilih, tema materi yang saya angkat tadi, kemarin saya membuat Ananda ini atau siswa, saya minta nanti untuk membuat poster digital tentang kebinekaan atau keberagaman. Tema yang saya ambil yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika dengan topik yang kemarin saya tulis yaitu indahnya kebersamaan. Kemudian tujuannya harapan saya adalah anak-anak ini bisa mengeksplor nggih, sebuah poster yang dalam bahasa poster nggih yang nanti akan saya minta untuk presentasi dengan menggunakan kemampuan IT-nya dan kemarin ada rencana saya ingin menerapkan metode apa pembelajaran di apa dengan menggunakan Canva. Harapan kami anak-anak ini insya Allah secara khusus sudah memiliki ya paling tidak HP ataupun komputer seandainya itu belum memiliki insya Allah di sekolah sudah kita siapkan fasilitas itu satu ruang lab yang insya Allah untuk satu kelas cukup. Kemudian dimensi yang kita gunakan kemarin kalau berkaitan dengan profil pelajar Pancasila kita kaitkan dengan dimensi beriman. Oke, baik, lanjut, Pak. Pas ikomah. Oke. Mohon maaf. Kemudian dimensinya saya ulangi tadi adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kreatif. Sementara saya mengambil nilai rahmatan lil alaminnya adalah berkeadaban atau ta'abud nggih. Ini saya sesuaikan dengan nilai-nilai moderasi yang saya iriskan di antara profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Nah, harapan nanti ini tugas individu nanti ketika saya minta tampil anak-anak nanti bisa menceritakan poster dari yang dibuat dan ada tambahan kemarin yang ingin saya suplemenkan dari poster digital itu tolong dituliskan ayat yang bisa dipelajari atau ayat Quran lain yang berkaitan dan keberagaman atau ada pernyataan dari hadis Nabi ataupun perkataan ulama nggih berkaitan dengan keberagaman. Jadi tujuannya adalah anak-anak sejak dini kita ajarkan perbedaan itu memang menjadi sunatullah dan dalam keseharian pun kita sampaikan bahwa meskipun sekolah kita adalah Islam semuanya beragama Islam tetapi pasti ada perbedaan-perbedaan entah karakter, tingkah laku, hobi, minat dan bakat itu sudah bagian dari anak-anak untuk mengerti sejak awal. Seperti itu Bunda. Ngapunten Bunda termut mikrofonnya. Baik. Oke. Oke. Sekarang terkait proposal, ini Pak Eko judulnya apa, Pak? PTK? Nggih, untuk PTK ini saya mengambil judul kemarin setelah koordinasi dengan maaf setelah dibimbing oleh beliau Pak Nurul Yakin selaku gumong kami adalah penerapan model Hmm. experiential learning dalam meningkatkan hasil belajar pada materi Al-Qur'an tentang keberagaman pada siswa kelas 5B di SDIT Lukmanul Hakim Yogyakarta tahun pelajaran 2025 2024 2025. Kemudian kenapa Pak Eko mengambil judul itu? Ada masalah apa, Pak? J, yang jelas ketika hasil belajar terutama di hasil asesmen akhir itu akhir bab ya untuk ini nilai hasil capaian kami masih kurang dari KKTP atau KKM kami karena PAI di sekolah itu ditetapkan 80 sehingga rata-rata nilai PAI di materi ini masih sangat rendah ya, masih rendah artinya belum mencapai target capaian sehingga harapan saya nanti bisa memperbaiki proses dan harapannya bisa ke hasil pembelajaran. Karena di satu sisi anak ini memang mengalami kelemahan literasi ya, kelemahan literasi yang ini kadang sangat mendukung di soal-soal yang itu memang membutuhkan
kosakata ataupun apa nggih, perbendaharaan kata di ketika anak menjawab. Kalau soal di pilihan ganda rata-rata sudah kita sediakan jawabannya nggih, asalkan anak bisa tahu kata kunci. Tapi kalau mulai di soal isian singkat, apalagi di soal urean ini saya menemui dalam beberapa tahun terakhir ini kecenderungan anak untuk menjawab singkat itu sangat apa istilahnya sering kali saya temui. Jadi hanya beberapa anak yang bisa menjelaskan ataupun menyebutkan sesuai dengan rubrik penilaian yang kami tentukan. Jadi masih sangat rendah selain faktor literasi tadi, Bunda. Ya, baik Pak. Kemudian terkait kajian teori, jika judulnya seperti yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira yang dibahas di teori apa Pak? Yang dibahas di teori saya kemarin memasukkan pengertian dari metode experiential learning itu, dan ada beberapa penelitian yang hampir mirip dan saya tertariknya di situ sehingga Hmm. nanti bisa menjadi pembanding. Saya menuliskan kemarin sekitar 4 penelitian yang menggunakan metode ini dengan beragam mapel yang ada dari IPS, ada yang dari matematika. Saya ingin membandingkan itu nanti dengan PAI-nya juga. Itu Ya. kajian nggih teorinya. Kemudian selain pengertian dari karakteristik pembelajaran agama Islam dan budi pekerti yang itu saya ambil dari CP ataupun dari pengertian dari para tokoh dari para tokoh pendidikan Islam. Karena memang khususnya pendidikan Islam memang tidak sekedar penyampaian kognitif saja nggih, tetapi itu memang berkaitan dengan eh, apa istilahnya pendidikan agama Islam dalam hal membentuk karakter akhlak mulia. Dan ini harapan saya bisa sejalan nanti dengan metode yang kami rencanakan seperti itu. Ya, baik Pak. Berikutnya terkait metode penelitiannya. Ini Bapak mengumpulkan datanya pakai teknik apa? Kemudian analisis datanya dan juga kira-kira berapa siklus nanti yang direncanakan. Ya, teknik pengumpulan data nanti saya akan menggunakan selain wawancara nggih, berkaitan dengan hasil apa asesmen juga. Kemudian siklusnya nanti akan saya buat 2 siklus nggih. Sama seperti di PTK yang saya pahami itu ada 2 siklus di sana, tetapi nanti di tahapan metode experiential learning ini memang ada tahapan yang nanti juga hampir mirip dengan siklus. Ini masih dalam proses maaf mempelajari ya kami, sehingga nanti harapan saya bisa memiliki dampak di pembelajaran. Baik. Kemudian eh, terkait contoh instrumen penelitiannya, Pak. Nah, ini Oke. Pak Eko sudah punya gambaran belum untuk instrumen penelitiannya? Secara lengkap belum anu nggih, belum saya apa istilahnya masih dalam proses. Tapi untuk penelitian nanti saya akan menanyakan ke anak langsung dengan metode seperti ini apakah nanti anak merasa enjoy dan menikmati pembelajaran. Kemudian yang kedua nanti bisa sharing dengan guru PAI di apa Kombel ya kalau dulu namanya KKG apa nggih KKG nggih. Nanti akan saya sharingkan dengan tim kerja kami di Kombel. Jadi dengan siswa dan dengan tim teman rekan sejawat. Selain nanti dengan pimpinan terkait apakah itu nanti dari kepala sekolah ataupun nanti dari bidang kurikulum. Baik. Sekarang eh, masuk sesi kedua, Bapak bisa Oke, siap. mempraktekkan mengajar secara singkat. Yang penting nanti mencakup ada kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Oh, nggih. Nggih, mohon izin saya menampilkan PPT yang kami gunakan saat Virticeng kemarin nggih, Bunda. Oke, monggo. Ngapunten sudah terlihat belum nggih Sudah, di sudah, sudah. layar? Oke. Bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya dalam belajar dan menuntut ilmu sebagai salah satu kewajiban umat Islam. Baik, coba dilihat nggih kesiapannya, disiapkan bukunya, dijaga kebersihannya dan
Tadi saya minta bukunya untuk disiapkan. Kita hari ini akan belajar tentang PAI. Nah, baik sebelum berdoa, silahkan dicek kembali ya. Jangan sampai ada hal-hal yang nanti mengganggu konsentrasi anak-anak semuanya. Baik, selanjutnya kita minta ketua kelas ya untuk memimpin eh, memimpin proses pembelajaran ini dengan memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan. Baik, terima kasih pada Mbak Fulan yang telah memimpin. Mudah-mudahan belajar kita pada kesempatan hari ini eh, berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian selanjutnya kita dengarkan sebagai salah satu wujud kecintaan kita kepada bangsa Indonesia ya. Kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan ini merupakan salah satu bentuk nasionalisme kita. Silahkan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Semoga menambah cinta kita karena kalian adalah generasi penerus yang nantinya akan menggantikan ya pemimpin-pemimpin kita hari ini. Setiap kalian adalah pemimpin. Ingat ya, itu adalah pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, bahwa kita pada kesempatan hari ini akan belajar tentang memahami pesan pokok dalam surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Coba Bapak tanya siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran? Alhamdulillah semuanya sudah ya. Atau ada yang belum? Kemudian coba ini kan berkaitan dengan keberagaman ya. Coba Mas Ali eh, sebutkan keberagaman yang ada di sekolah kita. Dua saja. Insya Allah sudah bisa ya Mas Ali ya. Baik. Selanjutnya Bapak minta salah satu untuk membaca Quran surat Ali Imran ayat 64 ini ya. Untuk mengingatkan kembali karena pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan berikutnya. Boleh membuka dengan buku paket, Quran ataupun lewat tampilan yang layar. Silahkan Mas Agus untuk membaca surat Ali Imran ayat 64. Baik, selanjutnya pada Mbak Siti untuk membaca terjemahan dari surat Ali Imran ayat 64 juga. Ya, baik. Baik, karena ada dua surat, saya minta dua anak lagi ya untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 256 ya. Ini ayat yang kita baca biasanya di zikir pagi ya berkaitan dengan setelah ayat kursi ini. Silahkan Mas Hasan untuk membaca la ter membaca lafat ayat Al-Baqarah ayat 256. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Mas Tufail untuk membaca terjemahan dari surat Al-Baqarah 256. Ya. Terima kasih Mas Tufail. Baik anak-anak, dua surat tadi, baik di Ali Imran 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256, kalian tentu masih ingat ya, ini masih berkaitan dengan materi keberagaman. Tadi disampaikan di sekolah kita ternyata ada banyak keberagaman yang itu menjadi salah satu sunatullah atau ketetapan Allah. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana keberagaman dalam agama Islam ini dan bagaimana cara kita menyikapinya jika dikaitkan dengan pesan pokok. Nah, ini adalah tugas yang nanti akan kita kerjakan pada hari ini. Nah, tugas ini nanti Bapak minta anak-anak untuk berkelompok sesuai dengan yang sudah Bapak tetapkan ya. Satu kelompok ada 4 anak.
sehingga ada 5 kelompok ya, 20 siswa terbagi dalam 5 kelompok, satu kelompok 4 anak. Tugasnya yaitu nanti Bapak akan tampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan pesan pokok dari surat dan ayat tersebut yang sudah kalian baca dan kalian dengarkan terjemahnya. Baik, gambarnya yang pertama adalah, nah, gambarnya seperti ini ya. Ini bisa jadi menjadi apa? Rutinitas yang sudah kalian temui. Jadi nanti anak-anak dari gambar ini Bapak minta untuk membuat pernyataan yang berkaitan dengan gambar yang ada. Ya. Kemudian ini gambar yang pertama ya. Kemudian gambar kedua seperti ini. Ini dalam suasana ruang kelas. Mereka sedang apa? Kalian nanti bisa diskusikan di kelompok. Boleh 2 atau 3 kata. Silahkan nanti ditulis pernyataan sesuai dengan hasil kesepakatan di kelompok. Kemudian yang ketiga adalah gambar seperti ini. Ada apa itu kegiatan, kemudian ada semacam patung dan itu menjadi maaf sesembahan sebagian orang sekelilingnya. Kemudian gambar keempat seperti ini. Kalian bisa menebak ya nanti bersama kelompok maksud dari gambar ini seperti apa. Nanti bisa dikaitkan dengan terjemahan surat yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang kelima, ada percakapan singkat. Kalian bisa nanti memperkirakan dari percakapan ini maksudnya apa. Nanti bisa didiskusikan. Dan terakhir adalah, nah ini tadi ya, bisa berkaitan dengan negara kita. Nah, dari gambar tampilan tokoh ya ataupun orang-orang sesuai dengan performan ataupun pakaiannya bisa kita lihat dari ciri khasnya. Nah, tugas dari masing-masing kelompok, Bapak ulangi tadi adalah eh, membuat pernyataan dari gambar ini dan dikaitkan dengan terjemahan dari surat Ali Imran 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Apakah semua harus dikerjakan? Tidak ya, karena kita biar nanti eh, kalian bisa Bapak berikan memilih dari 6 gambar ini, silahkan dipilih 4 gambar. Nanti harapannya kelompok lain bisa saling melengkapi jika ada gambar yang belum terpilih ya. Jadi dari 4 ini silahkan, maaf dari 6 ini silahkan memilih 4 gambar dan didiskusikan dengan kelompok. Nanti Bapak beri waktu untuk tampil di depan. Silahkan dalam waktu 10 menit kurang lebih ya mendiskusikan 4 dari 6 gambar dan kaitkan dengan terjemahan tadi. Baik, sudah selesai ya kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok nanti bisa menyampaikan pilihan gambar yang ada ya dari yang ditugaskan tadi. Silahkan kelompok A untuk maju dahulu untuk menyampaikan. Baik, terima kasih pada kelompok A. Kita berikan aplaus pada kelompok A. Selanjutnya, ada yang mau menanggapi dari kelompok lain dan hasil dari presentasi kelompok A? Silahkan kelompok C. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok B untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih pada kelompok B ya, maaf, kelompok B. Ada tanggapan berkaitan dengan kelompok B dari hasil yang didiskusikan? Tidak ada. Baik, selanjutnya adalah kelompok C. Silahkan untuk memberikan hasil diskusinya. Baik, terakhir silahkan kelompok E untuk memberikan hasil diskusinya. Ya, baik. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah presentasi dan ternyata salah satu yang Bapak maksud dengan memilih gambar ini kalian Bapak uji juga dari gambar ini nanti dengan kemampuan anak-anak untuk literasi. Meskipun redaksi pernyataannya berbeda, tetapi intinya nanti bisa kita ambil kesimpulannya. Baik,
Salah satu yang membuat Bapak bangga, meskipun dari gambar ini sama, tiap kelompok tadi ada yang berbeda dalam redaksi. Itu tidak mengapa, karena setiap kita memiliki kemampuan untuk membuat pernyataan. Ini tadi ya, seperti gambar nomor berapa tadi bermusyawarah. Baik, Bapak pandu secara singkat kaitannya dengan gambar pertama dan kita kaitkan dengan keberagaman. Bisa jadi ini sudah kalian alami di keseharian, yaitu ada teman kalian mungkin yang saat bermain, misalkan di sini bersepeda ada yang jatuh, maka kita diminta untuk berbuat baik kepada siapapun, tanpa mempedulikan maaf, keyakinan, ataupun dari mana. Nah, ini tentu harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang gambar kedua, ini bisa kalian lakukan juga ya, atau mungkin sudah terbiasa saat berdiskusi dengan teman kalian, entah itu menentukan pengurus kelas, jadwal piket, pembagian alat saat mau berkemah, ataupun yang lain. Kemudian lanjut ke gambar yang ketiga, ini salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah ya, berkaitan dengan perbuatan syirik. Kalian tentu ingat bahwa syirik ini adalah merupakan dosa terbesar dan kita harus bersikap hati-hati karena di sini menjadi sekali lagi adalah dosa besar. Baik, kemudian gambar terakhir ini adalah siapa tahu kalian ini yang Bapak tampilkan di sini. Ya, ini adalah keberagaman di keyakinan di negara kita. Bisa jadi kita dikaruniai Allah berlimpah kekayaan, termasuk keberagaman dalam keyakinan, maka tugas kita juga sebagaimana yang ada di tulisan di burung Garuda itu ya, yang menjadi salah satu simbol pemersatu negara kita. Ada yang tahu tulisan itu? Masya Allah benar Mas Amir ya, itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Ya, itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Sama di keyakinan ini, meskipun keyakinan berbeda-beda, kita diminta untuk saling menghargai dan menghormati, tetapi tetap dalam satu, yaitu kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu kalau dikaitkan dengan Islam, dalam hal keyakinan kita juga boleh bertoleransi, tapi kita harus menjaga batas-batas yang itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, semuanya sudah mengerjakan sesuai dengan eh, apa yang tugas yang Bapak berikan. Selanjutnya adalah refleksi. Siapa yang senang dengan pembelajaran kita hari ini? Kalau dengan iMood ini, Bapak pilihan ada tiga ya. Ini kalau yang hari ini senang, gambar love ya, gambar cinta. Kemudian kalau yang biasa ini ekspresinya nggak ada ya, Nah, atau ada yang seperti ini ekspresi apa anak-anak? Oh iya, ini benar ya, ini ekspresi sedih. Siapa yang senang hari ini dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, alasannya apa, Mas Amir? Ya, oh, senang berdiskusi dengan teman-temannya ya, mengeksplorasi. Baik, Alhamdulillah semuanya senang ya dengan pembelajaran kita. Nah, mudah-mudahan nanti di setiap belajar, tidak hanya di PAI, di pembelajaran yang lain, anak-anak senantiasa senang karena dari senang ini nanti kalian akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kepahaman. Eh, Demikian. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan apa mengerjakan latihan soal ya, merefleksi kembali apapun pembelajaran yang sudah kita lakukan sehingga nanti saat pembelajaran anak-anak bisa melihat kembali jika ada catatan-catatan yang lengkap nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, silahkan salah satu untuk memimpin doa dengan bacaan tahmid dan doa manis silahkan. Kalau tadi dari ketua kelas, sekarang dari yang piket hari ini. Silahkan siapa yang piket hari ini bisa memimpin doa penutup. Terima kasih Mbak Aisyah yang sudah menutup. Baik, baik anak-anak, terima kasih. Dari Bapak cukup sekian. Jika ada hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kelihatan mudah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Nah, sekarang lanjut ke baca tulis Al-Quran. Bapak bisa buka Qurannya.
surat Oke. Asy-Syu'ara. Ayat berapa nggih Bunda? Syu'ara ayat 1 sampai 10 nih, Bapak. Asyura 1 sampai 10. Nggih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين صدق الله العظيم. Masya Allah, hajinya top, Pak. Ya, sekarang ayat ke-8. Pak Eko bisa menyebutkan di situ ada bacaan apa saja, Bapak, terkait tajwidnya. Ayat ke-8. Ya, Inna yang inna bacaan fil. nggih. Ya. Inna ada bacaan apa tasdid, kemudian V-nya itu ada matobi'i, Ya. kemudian nggih, kemudian ada wama kana ma dan kannya itu juga matobi'i, Mm-mm. aksaruhum itu juga apa ini? Maaf, aksaruhum ada mim mati ketemu Amin. idgham mimi, kemudian mukminin ada Mm-mm. ninnya, ada matobi'i juga. Mukminin. Nah, kalau di akhir berarti mat arid Oh, nggih. disukun gitu, Pak. Oh, Nah, nggih. oke. Terus Nah, la ah, ayah. Nah, ini juga lah, matobi'i. Zalika matobi'i. nggih. Oke. Baik, sekarang Bapak siapkan kertas dan spidolnya. Bapak bisa menuliskan surat Al-Qadr, Bapak. Dari ayat Oh, 1 sampai terakhir. Oke. nggih. Basmalahnya juga nggih Bunda. Oke. Siap.
Duh, Khairul. Iin. Sampun Bunda. Baik. Eh, Mungkin bisa apa tidak usah menggunakan virtual background dulu, Pak, biar bisa terlihat dengan Siap. baik nanti. Nggih. Nih, Sampun. sampun. Oke. Ada yang tadi salah Ke coret. tengah. Bismillah. Kurang ke tengah lagi, Pak. Oh, bismillahnya Nah, belum tak oke. harokati ini. Enggak apa-apa, nggih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, nggih, wa ma adraka ma lailatul qadr. Oke, sudah betul, Pak. Penulisannya sudah tepat semua, panjang pendek. Ya, kemudian nubroh itu yang harus diperhatikan ketika menulis Arab karena memang menulis Arab butuh lebih Ya, ketelitian, G, karena kan misalkan seperti short itu kan dia punya apa istilahnya selain huruf selain bentuk shortnya itu kan setelahnya ada itu jadi ketika disambung tetap masih ada itu iya. ada satu nubroh bahasa Arabnya, G. Baik, ini ujian sudah selesai, Pak Eko. Masya Allah. Oke, Oke. selamat sudah sampai tahap Mas- ini. Semoga lancar di tahap-tahap berikutnya. Amin. Oke, Sampai mantap. nanti.